Haleluya, puji Tuhan saudara. Selamat kita bertemu kembali dalam kasih daripada Tuhan Yesus Kristus ya. Sebelum kita dengarkan renungan singkat, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat waktu yang Tuhan masih berikan dalam hidup kami. Terlebih juga kesehatan yang masih Tuhan berikan. Biarlah kami mau pakai semuanya ini untuk memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, terlebih mendengar sabda firman-Mu. Layakan kami, sucikan kami, supaya kami boleh berlayak untuk menerima sabda firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita langsung saja buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-58. 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-58, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Dalam 1 Korintus ini Rasul Paulus ingin menegaskan kepada semua jemaat, baik kita juga yang ada, untuk senantiasa berdiri teguh, jangan goyah. Tetapi giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab di sini dikatakan bahwa persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Saudara, kalau kita berbicara tentang berdiri teguh, maka orang yang senantiasa berdiri teguh ini adalah orang yang punya prinsip ya. Orang yang tidak mudah terbawa arus, atau juga orang yang mudah mengikuti tren atau mengikuti arus dunia ini. Tapi orang yang berdiri teguh adalah orang yang punya prinsip hidup bahwa ya saya punya prinsip seperti ini. Jadi dia selalu pegang teguh prinsip apa yang menjadi kepercayaannya, apa yang menjadi keyakinannya. Berdiri teguh, tidak goyah. Walaupun mungkin ada banyak hal yang menawarkan sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, sesuatu yang nikmat, sesuatu yang menggoda kita. Tetapi ketika kita punya prinsip hidup untuk tidak goyah, maka saya yakin apapun itu yang ada di sekitar kita, apapun itu godaan atau tawaran yang ada di sekitar kita, itu tidak akan pernah membuat kita goyah, ya. Tidak akan pernah membuat kita terbawa arus, tidak akan pernah membawa kita untuk lepas daripada prinsip kita. Oleh karena itu mari kita senantiasa berdiri teguh, ya, punya prinsip, punya pegangan yang kuat bahwa saya harus senantiasa berdiri teguh, tidak goyah, ya, oleh apapun juga. Oleh iming-iming dunia terlebih, ya, oleh hal-hal yang terlihat nikmat, yang menggiurkan, sehingga ada banyak orang akhirnya tidak bisa lagi berdiri teguh, bahkan melepaskan semuanya. Oleh karena apa? Oleh karena hal-hal yang membawa dia tidak bisa lagi berprinsip, tidak bisa lagi berdiri teguh, tidak bisa lagi ajak dalam segala perkara, ya, berdiri kuat, berdiri teguh. Kita melihat ada banyak contoh-contoh di dalam Alkitab, tawaran-tawaran dunia yang akhirnya membuat dia melepaskan segala hal yang sangat berharga. Contohnya kita tahu bersama, seperti Esau, ya, bagaimana dia ditawarkan sesuatu hal untuk melepaskan hak kesulungannya, oleh karena dia saat itu lapar, ya. Oleh karena saat itu dia begitu lapar sekali, dan dia melepaskan hak kesulungannya kepada adiknya. Padahal hak kesulungan itu adalah hal yang berharga, tapi oleh karena saat itu dia sangat kepepet, dia sangat lapar sekali, maka dia menjual. Dia lepaskan hak kesulungannya oleh karena semangkok bubur kacang merah. Nah, kita lihat juga banyak hal seperti itu yang terjadi pada anak-anak Tuhan.
melepaskan segala yang sangat berharga itu oleh karena apa? Iming-iming, tawaran dunia. Yang akhirnya kita melepaskan barang yang sangat berharga, yaitu Yesus Kristus. Kita lepaskan, kita jual. Ya. Kita ganti dengan hal-hal duniawi sehingga kita tidak berdiri teguh. Kita goyah dan itu sangat berbahaya buat kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan di sini dikatakan, marilah kita senantiasa berdiri teguh, tidak goyah. Pegang prinsip firman Tuhan dalam kehidupan kita, apapun itu. Apapun itu, jangan pernah kita lepaskan sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita, Yesus Kristus, hal yang paling berharga dalam hidup kita. Dan kemudian di sini dikatakan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dan mari kita aktifkan diri kita. Jangan kita menjauh dari pekerjaan Tuhan, tapi mari kita menggiatkan diri untuk senantiasa bersekutu, senantiasa aktif dalam pekerjaan Tuhan. Apapun itu yang bisa kita kerjakan. Sebab di sini dikatakan persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Apapun bentuknya, sekecil apapun yang kita bisa kerjakan dalam bentuk melayani Tuhan, dalam bentuk giat dalam pekerjaan Tuhan, apapun bentuknya itu. Sini dikatakan bahwa jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Allah memperhitungkan semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan berangkat dari hati yang tulus, berangkat dari hati yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan, berangkat dari hati yang saya rindu untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Maka di sini dikatakan jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Ada sesuatu hal yang Allah akan berikan dalam hidup kita. Allah memberi reward kepada kita. Allah memberi penghargaan kepada kita. Ketika kita apa? Ketika kita senantiasa giat selalu dalam pekerjaan Tuhan dan selalu menjaga persekutuan kita dengan Tuhan, maka jerih payah kita tidak sia-sia. Oleh karena itu pesan firman Tuhan pada saat malam ini, mari kita berdiri teguh. Jangan goyah, apapun itu. Apapun itu ya, di sekitar kita yang mengganggu, menggoda, memberi iming-iming, apapun itu. Jangan mau goyah, tapi mari kita berdiri teguh. Dan kemudian giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Apa yang kita bisa kerjakan, lakukan itu bagi Tuhan. Semampu kita, semaksimal kita. Maka firman Tuhan katakan, jerih payahmu tidak sia-sia. Allah akan memperhitungkan semuanya itu. Allah akan mencatat semua itu. Dan bukan itu saja, akan memberikan penghargaan kepada kita ketika kita mau senantiasa belajar setia, sungguh-sungguh di dalam Tuhan, hidup memperkenan hati Bapa, hidup kudus, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan dan selalu berdiri teguh, tidak goyah. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Biarlah ini yang memotivasi kita untuk senantiasa berdiri teguh, tidak goyah, tapi mari kita selalu giat dalam pekerjaan Tuhan, maka firman Tuhan katakan jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat kebenaran firman-Mu yang mengajar kami untuk senantiasa berdiri teguh, tidak goyah, tapi kami mau senantiasa bergiat selalu dalam pekerjaan Tuhan karena kami tahu persekutuan kami dengan Tuhan, jerih payah kami tidak sia-sia. Allah memperhitungkan apa yang kami kerjakan. Allah menghargai apa yang kami lakukan. Kalau itu berangkat dari hati yang tulus, hati yang mau menyenangkan hati Tuhan, hati yang selalu memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, bahwa kami terus di hari-hari yang gelap ini, di hari-hari yang sukar ini, untuk selalu hidup dalam perkenanan-Mu Bapa. Bukan dengan kuat dan gagah kami, tapi oleh karena roh Tuhan yang selalu tinggal diam dalam hati kami, menuntun kami, memimpin kami, membimbing kami. Terima kasih Bapa yang baik. Malam ini terus berdoa buat sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan tolong, Tuhan tilik, Tuhan berkati keberadaan mereka satu persatu. Yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Yang dalam pergumulan apapun itu janganlah mereka goyah, tapi
tetapi biarlah mereka tetap berdiri teguh, senantiasa hidup dalam kebenaran firman-Mu. Memberkati juga bangsa dan negara kami ini, pemimpin kami Tuhan, dalam memimpin setiap persoalan masalah ini. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, semuanya pasti Tuhan halaukan. Bahkan belas kasihan-Mu boleh terjadi atas bangsa dan negara kami, sehingga pemimpin kami dapat mampu menyelesaikan semua masalah yang boleh terjadi. Terima kasih, dan Kau sanggup memulihkan semuanya dengan baik, sempurna. Terima kasih Bapa yang baik buat kami semua yang hadir mendengar sabda firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, penghiburan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.